konstelasi dukungan partai di tingkat nasional tuh belum solid, Bos. Oke. Yang mana yang mau ikut, Ya. ada yang mana yang mau jadi oposisi. Oke. Dan sebagian besar tidak ingin secara jelas ingin beroposisi. Oke. Semuanya di tikungan terakhir tuh, Bos. Oke. Semuanya di tikungan terakhir. Dua orang baik ini muncul dan bertarung, kan siapa pun jadi pasti baik. Saya tuh selalu mengatakan Mungkin nggak ini. Kalau bertarungnya genuine, it's okay. Tapi mungkin nggak bertarungnya genuine, nggak pakai gentong babi, nggak pakai Nah, apa. sekarang kita tanya, Anies mungkin nggak pakai gentong babi? Jawabannya nggak mungkin. Sudirman Said mungkin nggak pakai gentong babi. Apakah mungkin Sudirman Said menjadi wakil atau Sudirman Said menjadi sesuatu yang beda? Ya kalau menurut saya, kalau Anies maju, tidak mungkin Sudirman Said juga maju. Karena kan sebenarnya kan sama saja bentrok di satu kubu pendukung kan. Ya. Kalau Sudirman Said menyeberang ke Gerindra, apalagi bawa Kaisang misalnya, ya sudah mengkhianati hakikat perjuangan. Kalau Kaisang itu kan faktor minusnya, siapapun yang membawa Kaisang. Iya. Termasuk Anies kalau bawa dia ke Kaisang. Iya, sama. Bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Gadas. Jadi sahabat Era sekalian, saya mengokupasi tempat Mas BW ya, Bambang Wijoyanto, karena saya membutuhkan satu konfirmasi, Mas. Jangan cuma Ferry Amsari aja maksudnya. Bukan hanya Ferry Amsari yang bisa mengokupasi di sini. Jadi ini tempat digunakan oleh banyak orang lama-lama ya. Ini kayak jadi public hub nanti. Oke. Dan ini bisa menjadi pusat perlawanan. Pusat pencerdasan. Nah, pusat pencerdasan ya. Jadi kalau Mas BW bilang soal kewarasan, saya kekerenan. Jadi gini Mas BW ya. Hanya orang yang keren yang waras atau yang waras yang keren. Iya. Itu kalau bangsanya waras, ya kan? Bangsanya waras melihat orang tuh keren. Iya. Keren itu pasti waras. Jadi Mas BW, saya ingin konfirmasi beberapa hal ya. Dan ini ngeri-ngeri sedap, ya kan? Beberapa pertanyaan saya sampaikan. Pertanyaan pertama. Oke. Sebagai mantan pendukung, mantan atau masih pendukung ya? Anies Baswedan. Saya katakan mantan aja karena timnya udah bubar kan. Jadi konfirmasi dulu, Mas BW ini dulu salah satu anggota timnas. Bagian apa Mas BW? Dewan Pakar. Dewan Pakar. Ya, jadi anggota Fakir yang di Dewan Pakar. Anggota Dewan Pakir, Dewan Pakar ya. Nah, katakanlah anggota timnas. Sekarang pertanyaan pertama, apakah Mas BW setuju atau tidak Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta? Jawab dulu. Dilematis. Oke. Top mind dari masyarakat masih menginginkan Anies. Oke. Tapi sekarang sudah berkembang satu tuntutan baru, harus fokus di Jakarta. Oke. Jadi dilematis seperti itu. Oke, dilematis. Orang ingin Anies menjadi pemimpin di luar pemerintahan. Karena Jakarta itu akan mengalami proses transformasi, Bos. Oke. Setelah tidak menjadi daerah khusus, tidak daerah ibu kota, khusus ibu kota. Yakin. Ya, secara de jure kan begitu. De jure nih, gue belum ngomong. Tapi belum. De jure kan nanti perpresnya keluar. Oke. Perpres. Tapi paling tidak sekarang kalau itu terjadi, maka kemudian dia harus menjadi sesuatu yang menjadi teras depannya Indonesia. Iya. Jadi transformasi besar-besaran pun harus dipimpin oleh orang yang mempunyai visi. Oke. Jadi Mas BW, di antara dilema itu, kalau saya kasih skala meter ya, 5 ke bawah itu tidak setuju, 5 ke atas sampai 10, maaf. 5 itu mediannya dan tidak boleh dipilih angka itu. 6 ke atas sampai 10 itu setuju, kemudian 4
sampai 1 itu tidak setuju. Bahkan 0. Ini 10 boleh. Yes. Saya ada di mana? Iya. 5,5. Tapi bagus 5,5. Artinya Mas BW pun akhirnya realistis kan? Iya, karena ada situasi kayak gitu Ya, okay. bahwa Anies perlu pentas, Ya. terus tapi kemudian kita juga memerlukan Jakarta untuk berkembang, bertransformasi. Oke, jadi dan saya kira gini, itu pikiran banyak orang itu. Saya pun sebenarnya dulunya udahlah Anies jadi pemimpin oposisi, tapi saya sadar di Indonesia ini kalau Anda nggak punya jabatan, wartawan dulu lari. Emang lu siapa ya? Gitu? Begitu kita jalan kagak ada wartawan yang ngikutin. Karena kalau dia pejabat pergi kemana-mana kan ada anggaran. Oke, itu menarik ya. Oke. Kalau misalnya Anies maju, menurut Mas BW ada 4 partai yang akan, menurut berita ada 4 partai yang potensial untuk mendukung. Mulai dari 3 partai yang mendukung kemarin plus PDIP. 3 partai itu siapa ya? 3 ya, Nasdem, PKB sama PKS kan, itu potensinya. Apa pendapat Mas BW mengenai dukungan dari 4 partai itu? Do you mind, ya kan? Kalau saya melihat konstelasi dukungan partai akan berubah loh. Oke. Karena konstelasi dukungan partai di tingkat nasional itu belum solid, Bos. Oke. Yang mana yang mau ikut, Ya. ada yang mana yang mau jadi oposisi. Oke. Dan sebagian besar tidak ingin secara jelas ingin beroposisi. Oke. Semuanya di tikungan terakhir tuh, Bos. Oke. Semuanya di tikungan terakhir. Oke. Belum jelas ya? Belum jelas. Tetapi kan maksudnya bisa aja ada kejutan, tiba-tiba ada Golkar, ada PAN, ada apa. Tapi yang sudah menolak kan PAN sama Demokrat sudah jelas-jelas. Gerindra nggak mungkin rasanya. Sekarang kalau Mas BW diberikan kewenangan untuk mengambil partai pendukung Anies, dan harus 2 minimal karena nggak mungkin 1, tidak ada yang 22. Partai apa yang Mas BW mau ambil? Kalau saya Dua dulu. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya yang paling tidak mungkin mendukung calon yang diajukan dari pihak sebelah itu, yang paling tidak mungkin PDI. PDI 1. PDI. Ya. Terus yang kedua yang punya daya juang dan plus itu PKS. Dan Jadi ini sesuatu yang baru loh, Bos. Kalau terjadi koalisi Ya. PKS PDI itu kanan kiri ya. Iya, Ekstrem kanan, ekstrem. Oke. 2 ya. Oke. Kita ambil 2 lagi. 1 dulu. Di antara Nasdem dan PDIP, di antara Nasdem dan PKB, mana yang Mas BW ambil? kalau ngelihat kedekatan sih kayaknya PKB. PKB. Kedekatan. Tadi kan dalam channel yang lain kita bahas, dalam Refli juga udah kasih pendapat di situ. Saya lihat PKB diuntungkan benar waktu koalisi dengan Anies Baswedan. Saya menduga PKB. Oke. Jadi Nasdem akan menjadi prioritas terakhir ya? Ya. Oke. Pertanyaan ketiga adalah, kalau misalnya nanti Anies bersaing untuk Pilkada Jakarta dan Mas BW punya kemampuan, punya kuasa untuk nunjuk wakilnya, siapa wakil terbaik? Ini imajiner semua ya. Siapa wakilnya? Wakil terbaik. Sebenarnya ya, kalau tadi saya ingin mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan proses transformasi, dan Anies diduga keras tidak akan seterusnya di Jakarta karena dia harus setelah 2 tahun menjadi pemimpin Indonesia, maka dia harus mencari orang yang sangat profesional, yang harusnya itu tidak berasal dari kalangan partai. Oke. Jadi dengan begitu proses transformasi Jakarta akan terjaga. Gitu. Siapa orangnya? Kita lihatlah kalangan profesional. Saya belum listnya siapa coba? Sudirman Said. Bisa. Cuman apakah kemudian Sudirman Said mau? Sudirman Said kalau ada yang mendukung, bukan tidak mungkin dia akan jadi kompetitor. Ya, tapi realistis saja belum ada yang menyebut sampai hari ini kan partai yang mendukung. Sandi Uno. Oh, Sandiaga Uno? Enggak bisa. Sandiaga Uno emang lu pikir profesional? Ya rasanya dulunya profesional. Kan dia pengusaha kan, gitu. Siapa ya orang-orang yang kalau dari teman-temannya Refli yang suka talk show itu nggak mungkin lah ya.
Rocky Gerung. Ada Rocky Gerung. Ada apa lagi? Ferry Hamsari. Kan. Margarito. Kita ini kelompok umur-umur semua. Ya. Tapi kalau dari kalangan profesional jadi menarik. Jadi dia akan bisa menjaga ya peran-peran strategiknya itu ke depan. Jadi menarik. Tapi saya juga ingin menempatkan hari ini mungkin Sudirman Said. Oke, satu hal lagi. Profesional itu kan kalau berandai-andai bahwa siapapun yang di pasangan Anies nggak ada masalah karena faktor Aniesnya yang akan menjadi penentu kemenangan. Menurut Mas BW, wakil itu penting nggak dalam hal pemenangan? Apakah kemenangan itu hanya ditentukan oleh Anies ataukah faktor wakil ini akan ikut berperan? Sekarang mari kita hitung. Siapapun wakilnya dari kalangan partai apapun, apa kontribusinya ada? Oke. Jadi saya memikirkan lebih pada performance kerjanya gitu loh. Ya, tapi kalau elektabilitas juga penting kan? Iya penting. Cuman kan maksudnya Anies sendiri kan udah jadi sesuatu. Oke. Ya. Nah, saya mau membahas soal Sudirman Saidnya, Bos. Oke, silakan. Sudirman Said itu menjadi sesuatu. Ya. Walaupun banyak orang menyebutkan bahwa ini belum waktunya, jangan bertarung, kayak gitu kan. Cuman dia dalam track recordnya itu menjadi orang yang memang bisa menjadi konduktor untuk mengorkestrasi proses perubahan itu. Itu yang menjadi menarik di situ. Nah, cuman yang jadi soal adalah apakah mungkin Sudirman Said menjadi wakil atau Sudirman Said menjadi sesuatu yang beda? Ya, kalau menurut saya, kalau Anies maju, tidak mungkin Sudirman Said juga maju. Karena kan sebenarnya kan sama saja bentrok di satu kubu pendukung kan. Kalau Sudirman Said menyeberang ke Gerindra, apalagi bawa Kaisang misalnya, ya sudah mengkhianati hakikat perjuangan. Kalau Kaisang itu kan faktor minusnya. Siapapun yang membawa Kaisang, iya. termasuk Anies kalau bawa dia Kaisang, iya sama. Bunuh diri. Maksud saya gini. Ketika dia melawan Anies dan Anies didukung oleh kubu yang kemarin dikatakan perubahan, tiba-tiba dia menyeberang ke kubu non perubahan hanya untuk dicalonkan dan melawan Anies misalnya, dan kemudian berarti kan dia rela dengan gentong babinya kan? Nah, saya kira kita agak berat. Kalau berpikirnya gini, Pak, dua orang baik ini muncul dan bertarung, kan siapapun jadi pasti baik. Saya tuh selalu mengatakan begini, kalau bertarungnya genuine, it's okay. Tapi mungkin nggak bertarungnya genuine, nggak pakai gentong babi, nggak pakai apa. Sekarang kita tanya, Anies mungkin nggak pakai gentong babi? Jawabannya nggak mungkin. Sudirman Said mungkin nggak pakai gentong babi? Kalau dia mencari opositnya Anies, sangat mungkin. Ya, kan dia bisa ngomong. Karena Sudirman Said ini kan punya keteguhan dan integritas untuk mengatakan, gue nggak mau main gentong babi. Ya, tetapi begini, di dalam pilkada itu sering moral hazard itu muncul. Moral hazardnya adalah kalau yang misalnya pendukung itu dia akan biarkan saja, dia tidak mengatakan tidak. Coba ditanya anggota DPR itu nggak ada yang bilang kalau dia money politics. enggak dia kerjain gitu ya. Semua yang interview itu nggak ada bilang money politics. Ya kalau ongkos adalah kita nggak mungkin rasanya. Nah karena itu saya selalu mengatakan pertarungan Jakarta ini pertarungan si hitam dan si putih harusnya, atau si hitam dan si putih keputih-putihan. Kan kita nggak bisa bilang putih semua kan. Nah itu yang menjadi soal. Kalau Andika turun ke Jakarta itu jadi seru tuh. Andika pasti akan cari orang yang profesional juga kan untuk. Ya, tetapi kalau Andika turun ke Jakarta persoalannya PDIP sama siapa? Kan harus dua partai juga. Iya. Gitu. Kemungkinan kalau wakilnya dari PKS, ya artinya kalau PDIP PKS, ya kan? Atau PKS dukung. Tapi itu akan merusak konstelasi. Jadi apa yang mau diperjuangkan di Jakarta? Karena gini, kan sebenarnya kan ada pihak-pihak yang ingin melawan hegemoni istana kan, hegemoni gentong babi, ya kan? HGB, bukan hak guna bangun, tapi hegemoni gentong babi. Jadi yang sekarang udah kelihatan kalau Anies diambil PDIP itu yang akan melawan hegemoni. Iya. Nah tinggal yang akan melakukan hegemoni itu kira-kira calonnya siapa kan gitu ya? Iya. Nah jadi makanya kemudian akhirnya ujungnya head to head karena pengganggu akan disingkirkan. Dan nggak mungkin penghegemoni ini menurunkan Sudirman Said gitu ya? Iya. Dalam asumsi kayak gitu kan? Iya. Kalau dia menurunkan Sudirman Said berarti kontraknya sama. Anda harus terima HGB. Itu. Dan disitulah posisi yang paling menarik. Feeling saya itu Sudirman Said akan tawar-menawar tuh.
Jadi Ya, tetapi masalahnya kita bicara elektabilitas. Oke. Nah, itu elektabilitas kan tidak kuat, karena itu orang kemudian menyebutnya Ridwan Kamil. Masuknya Ridwan Kamil. Iya. Tapi Ridwan Kamil jebakan gitu kan? Iya, Ya. gitu. Ridwan Kamil dijebak untuk Anda kuat loh lawan Anies, tapi kita akan bantuin gentong babinya sehingga Anda akan bisa menang. Makanya saya dalam satu video saya appeal sama Ridwan Kamil, apakah Anda mau menjadi man of Jadi martir dari babi dari gentong babi itu. Nah, itu kan kita ini kan bukan soal siapa yang menang siapa yang kalah, tapi bagaimana prosesnya juga menegakkan proses yang baik kan. Karena saya yakin bahwa pemimpin yang baik itu harus melalui proses yang baik. Yes. Anda yakin misalnya, Mas? Wah, orang itu nggak penting itu apa. Yang penting waktu terpilih dia baik. Yang mau dia pakai uang pakai apa? Itu sama dengan orang naik haji tapi pakai uang judi. Iya. Kira-kira bakal jadi haji mabrur nggak? Orang sholat nggak wudhu gitu. Nah, itu. Tapi itu kan perumpamaan yang ini orang seorang kamu. Tapi yang paling perumpamaan yang paling itu orang naik haji pakai duit judi. Iya. Nggak penting duitnya dari mana, yang penting hajinya bener loh. Iya. Saya tidak pernah berpikir begitu. Ini yang ngasih ikhlas kok. Ngasih ikhlas. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kayak tadi, wakil profesional. Menurut Anda, kalau pakai skala meter, ya, saya tunjukkan lawannya misalnya. Anda yakin head to head nggak kalau di Jakarta, Mas? Kalau nggak head to head, Anies menang. Kalau wakil, ya kan kalau nggak head to head ada 3. Enggak. Anda yakin head to head atau bukan head to head? Kayaknya head to head. Oke, head to head. Kalau head to head, kira-kira Anies akan berhadapan sama siapa? Lawan yang agak sepadan ya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kira-kira Ridwan Kamil mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau dipaksa mau nggak dia? Mau, cuman ya Kalau di utak-atik masalahnya pasti ada aja kan? ada. Ridwan Kamil jangan dipikir nggak banyak masalah loh. Iya makanya. Kalau di utak-atik selalu ada Banyak masalah. masalahnya dia. Iya. Orang belum tahu aja. Iya makanya. Iya. Makanya kalau di utak-atik selalu ada masalah kan? Sehingga dia Nggak di otak-atik juga ada masalahnya. dia terbelenggu kan akhirnya kan? Nah ketika terbelenggu ya maju dia. Ya, karena kekuasaan itu Untung ini bukan channel bocor halus, karena kita bocorin. Setelah itu ditonalin, ketemu kita. Apa sih katanya? jadi kalau head to head dengan Ridwan Kamil dan Anda yakin siapa yang menang? Anies lah. Loh, tapi kan kalau gentong babi? Jakarta tuh punya beda, Bos. Nah, oke. Ini yang barangkali saya tanya dulu, ini harapan atau ini sebenarnya hayalan? Nggak, itu sudah terbukti kan. Waktu di periode sebelumnya itu 2019, emang lu pikir gentong babi nggak ada pada saat itu? Ya, tapi jangan salah, kan lawannya juga diikat dengan kasus. Kan ibarat pertarungan gladiator. Iya. Cuman kan di situ dia diikat dengan kasus, tapi gentong babinya juga gede kan. Oke. Gentong babinya gede banget. Terus karena konsolidasi para bupati di wilayah ini kan luar biasa. Iya, oke. Jadi artinya kekuatan massa masih. Saya masih melihat orang-orang rasional di Jakarta, orang-orang terdidiknya masih cukup banyak kok. Oke. Karena gentong babi itu bekerja ketika kalangan terdidiknya itu terbatas. Oke. Dan kalangan terdidik yang terbatas itu semuanya mager. Oke. Mas Wewe, terakhir, apa yang Anda harapkan dengan kepemimpinan Jakarta ke depan? Tidak hanya bagi hal-hal yang sifatnya teknikal, ya transformasi kota dan lain sebagainya, tapi hal-hal yang substantif ya tentunya ya. Soal demokrasi, soal human right, soal vertikal ya. Kita kadang-kadang aneh ya, pemimpin kok emang nggak boleh ngomong vertikal gitu. Kalau saya mengatakan pemimpin itu harus bawa orang surga sebanyak-banyaknya, benar nggak? Kan harusnya begitu. Tapi orang mengatakan, wah jangan kaitkan hal yang vertikal dengan kepemimpinan. Apa yang Anda harapkan? Itu agak picik tuh yang ngomong kayak gitu. Kalau ngomong governance, integrity menjadi sesuatu tuh jadi pilar yang paling utama kan. Iya. Tapi kalau di situ sebenarnya kalau di Jakarta yang saya bayangin gini, kita akan menjadi kota global karena undang-undangnya paling tidak ngomong gitu ya, kota global dan punya ekonomi yang sangat kuat. Dan disitulah tantangannya.
Jakarta kalau dibilang ekonominya kuat, memang pusat peredaran uang ada di sini kan. Iya. Cuman bagaimana kemudian supaya gap itu tidak terjadi. Nah, itu yang menarik. Dengan aglomerasi kita punya 10 kota loh, sampai di Cianjur sana. Kebayang nggak lo diversifikasi struktur kependudukannya? Iya. Nah, bagian pertama kalau menurut saya yang mesti hebat itu adalah di pendidikannya. Oke. Konfigurasi pendidikan kita bisa nggak itu seperti kota global? Maksud saya soal IT. Kita bisa nggak sih bikin Silicon Valley di daerah dari Cianjur sampai di sini gitu? Ada mungkin nggak dibikin kayak gitu? Jadi dia menjadi magnet baru dari perkembangan itu. Terus kedua, Depok masuk itu, Depok ya? Depok masuk bos, sampai Cianjur bos, sampai Cianjur. Kita kan kota pendidikannya kelihatan di pentas nasional kan Depok sama Bogor. Iya. Cianjur emang ada? Ada bos. Bekasi ada? Kagak ada. Nah itu makanya itu menjadi sesuatu. Terus yang kedua yang juga sangat menarik itu kan banyak orang keren bos di Jakarta. Keren tuh kecerdasannya, keren karena masanya, keren karena keunikannya, keren karena inovasinya. Bisa nggak dia jadi hub? Untuk mengintegrasikan seluruh orang terbaik Indonesia dan membangun sesuatu untuk kepentingan. Jadi mercusuarnya itu pada karya yang bisa ditebar dan disebar. Wah kalau itu bisa dilakukan itu keren banget. Ya, tapi itu kan baru kita bicara modernisasi. Bagaimana soal kesetaraan, soal HDI, macam-macam. Itu nanti baru masuk kalau seluruh program yang keren itu adalah program-program yang ditujukan untuk infrastruktur dasar. Itu kan jadi menarik. Infrastruktur dasar itu apa? Pendidikan, kesehatan, transportasi, sama ekonomi sosial di tingkat level masyarakat kecil. Dan kebayangkan misalnya contohnya gini. Kita punya dulu Anies ngembangin food station. Butuh beras, nggak punya lahan. Bisa nggak seluruh lahan yang ada itu diaktifkan dan diefektifkan? Walaupun seuprit gitu ya. Misalnya kan sekarang ada Cianjur, bos. Cianjur adalah, jangan salah loh, dia penghasil sayur-sayuran yang dipasok ke Jakarta. Nah kalau kemudian penggunaannya itu sudah pakai teknologi, dan kemudian seluruh lahan terbatas atau lahan yang masih terbuka di Cianjur itu bisa dimanfaatkan, dia bukan hanya kota wisata, cuman dia menjadi supporting Jakarta dan mungkin untuk ekspor ke negara-negara kayak Singapura, Hong Kong, Brunei, macam-macam kayak gitu. Jadi terbuka banget. Jadi bagaimana mengkonsolidasi orang-orang baik yang bertebaran dan berserakan di Jakarta itu. Ada pertanyaan jadinya. Dua isu yang krusial, apakah dengan kondisi masa depan yang begitu, Jakarta cocok, ini kan saya selalu berpikir mau objektif, dipimpin oleh orang yang akan berpikir 2029, kedua, barangkali itu poinnya, makanya gue bilang 5,5 tadi bos. Dan kemudian punya gap komunikasi dengan pemerintah nasionalnya. Dua ini dibahas. Kalau punya gap dengan pemerintahan nasional, sulit. Kalau punya gap dengan pemerintahan nasional. Sederhana aja. Semua undang-undang, bukan undang-undang, undang-undang daerah khusus Jakarta itu memerlukan turunan, bos. Dan itu ada di departemen, ada di lembaga. Jadi harus komunikasi. Jadi orang yang mampu membangun komunikasi 3 arah, bukannya 2 arah. Karena harus melibatkan masyarakat. Tapi kan it happens kepada Anies ketika dia jadi gubernur kan dia juga punya gap komunikasi dengan. Nah itu yang saya bilang. Sekarang ini karena kita kan tadi tujuannya seperti yang tadi disebutin. Nah perangkatnya itu belum ada atau sebagian besarnya masih harus dirumuskan. Jadi memang harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi mengenai itu. Dan komunikasi itu yang memerlukan ya ketemu. Kalau nggak bisa ketemu susah itu. Apalagi tiba-tiba ketemunya di 2029, saing-saingan lagi kan. Dan yang kedua, bos, banyak gedung-gedung di Jakarta kalau ibu kota dipindahkan, itu bisa idle. Barang milik negara itu kalau tidak dimanfaatkan benar-benar, korupsi gede-gedean terjadi. Dan bisa terjadi kepemilikannya berpindah secara hantu. Betul. Jadi sekarang bagaimana memanfaatkan gedung-gedung idle itu untuk transformasi dan akselerasi ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat tapi juga mendunia. Itu juga harus dipikirin tuh. Belum lagi lu ngomong gedung-gedung heritage, bos. Itu menjadi kan kalau kita ngomong wisata itu menjadi sesuatu yang tak terbatas nilainya
Karena gedung-gedung heritage ini menjadi sesuatu. Apalagi kalau kita kemudian membangun pusat-pusat peradaban. Sekarang mau tanya nih, misalnya, tempat di mana 2.000 pemusik bisa hadir dalam satu ini kolosal. Jakarta punya nggak? Oke. Jadi the last question, kalau seandainya dengan keinginan ke depan itu seperti itu, Anies atau Sudirman Said? Kombinasi dari keduanya menjadi menarik, tapi memang integritas menjadi sangat penting karena keduanya bisa Saling mempunyai mengisi. visi dan saling mengisi. Oke. Ya mudah-mudahan dua-duanya maju. Kita tidak tahu. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dengan Bambang Wijoyanto. Beliau ini tidak takut dijebak dan tidak takut terjebak, dan juga menjawab dengan sangat politis. Karena pertanyaannya politik ini. Disuruh milih, dia tidak pilih. Dua-duanya menarik ya. Karena itu kita doakan yang terbaik ya. Kepada siapa saja yang mau memimpin Indonesia termasuk Jakarta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.